bagiin ya. Karena memang anggarannya nggak ada. Ya makanya nanti kita cari pola seperti apa di luar APBD, di luar APBN bagi peningkatan kesejahteraan dan sarana prasarana ya pendidikan yang ada di Kota Serang. Saya sudah memulai Bu Wakil nih ya, jujur saya sampaikan, biar keluarga besar era tahu. Menjelang Hari Amal Bakti ini saya ada program bedah rumah Bu Wakil. Ya yang saya bedah itu rumahnya almarhum Bapak Sobari, mantan honorer di kantor Kementerian Agama Kota Serang. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya. Beliau meninggal di kantor Kemenak katanya, karena saya orang baru. Ketika ada program, saya launching program bedah rumah, itu banyak yang nanya, duit dari mana Pak Roja, kata dia. Kita nggak punya duit, nggak ada di DIPA, nggak ada di DPA. Saya bilang biarin aja, nggak ada di DPA. Pokoknya saya niat ingin bedah rumah dia, karena saya kasihan nggak tega Bu. Ya anaknya 9, banyak benar, rumahnya udah bocor, kalau hujan banjir, ya Ibu Sanidanya itu curhat ke saya. Ya udah, Bismillah saya memulai. Caranya gimana? Saya bikin berita konten digital di media sosial. Ya kita kirim ke YouTube, kita kirim ke media sosial, kita buat rekening dana sosial Kementerian Agama Kota Serang. Setelah diupload Bu Wakil, ternyata respon donasinya sangat banyak. Sampai hari ini saja sudah terkumpul hampir 50 juta uang yang terkumpul. Ya, baik saya kirim kemana-mana di Tangsel, di mana saya kirim ya kepada para petinggi. Yang penting kita kirimlah. Betul bahwa ini program sosial. Nanti kita launchingnya tanggal 29 Desember. Nanti kita undang Pak Wali, Pak Wakil semuanya. Meskipun hanya satu rumah nggak apa-apa. Yang penting saya udah niat beramal. Saya membantu ya merubah rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Ya meskipun bukan dari APBD Kota Serang, bukan dari APBN Kementerian Agama Kota Serang, itu dana bersumber dari infak pegawai Kemenang Kota Serang, donatur, dermawan yang mau membantu untuk program bedah rumah. Ini saya mulai Bu Wakil. Ternyata responnya bagus. Inilah di kita media sosial. Setelah kita kasih tahu ke masyarakat khalayak umum, mereka percaya mau membantu. Alhamdulillah sudah mulai terkumpul donasi sebanyak 50 juta. Kita nggak tahu kebutuhan bedah rumahnya berapa. Yang penting kita terus memulai penggalangan dana untuk bedah rumah. Nah kalau ini berhasil Bu Wali, saya udah punya niat nanti mungkin ada madrasah yang tidak layak, ya mungkin juga ada gedung RA yang tidak layak atau apa saja. Nanti saya polanya akan menggalang dana sosial dari masyarakat. Itu dibenarkan, tidak ada masalah dari sisi hukum. Yang penting kitanya jujur, terpercaya, ya akuntabel, nanti diaudit, uangnya transparan, tidak diselewengkan. Saya yakin itu bisa menjadi pola baru dalam ya penganggaran, dalam pengumpulan dana, terutama untuk pembangunan yang ada di Kota Serang, ya terutama yang ada di kami kantor Kementerian Agama Kota Serang. Jadi makanya kita kembali, saya berharap ya guru itu sekali lagi elemen terpenting dalam sebuah pendidikan. Jadi makanya saya berterima kasih Bu Dwi, KKGRA yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan harapan ya ada motivasi, ada support, ada kemauan yang kuat dari guru-guru RA untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir nanti bagi-bagi dengan Pak Dr. Budi, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ada 4 komponen. Yang pertama adalah kemampuan pedagogik atau yang disebut dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu ya seorang guru itu harus memiliki kemampuan diantaranya memahami tentang siswanya. Itu yang paling pokok tuh. Jadi kalau guru nggak tahu tentang siswanya, itu guru yang harus dipertanyakan. Ya, guru itu bukan sekedar membimbing, mengajar. Nanti ada kewajiban guru yang terakhir, yaitu menilai
menilai kemampuan siswa, menilai sudah sejauh mana peningkatan anak didiknya, itu adanya di kompetensi pedagogi. Ini yang paling harus Bapak Ibu miliki di samping kompetensi yang lainnya. Karena disinilah nanti Bapak Ibu akan diuji kualitas seorang guru, bagaimana bisa menilai antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Apalagi kalau di tingkat satuan SMP, SMA, SMK itu lebih sulit lagi. Apalagi dimulai dari tingkat Rodotul Atfal. Pengalaman saya di Tangerang Selatan selama menjadi kepala kantor Kemenang, pernah ada guru yang dilaporkan digugat oleh wali murid gara-gara masalah nilai. Ini harus siap. Ada wali murid yang nanya, oh kenapa anak saya yang rajin, yang taat dikasih nilai segini, sementara si B anaknya jarang masuk, anaknya bandel tapi dikasih nilai segini. Itu kalau gurunya nggak bisa jawab, berarti dipertanyakan kemampuan pedagogiknya. Makanya Bapak Ibu sebagai guru harus punya catatan. Kalau murid 40, dia harus punya catatan 40 orang murid. Jadi kalau ditanya kenapa si Aisyah dikasih nilai begini, jawab. Kenapa Ahmad dikasih nilai begini, jawab. Kemampuan pedagogik ini sangat menentukan karena akan diuji sejauh mana keseriusan Bapak Ibu, terutama dalam menilai perbedaan antara satu murid dengan murid yang lain. Ya, saya yakin KKGRA sudah guru-gurunya sudah mampu. Jadi kalau ditanya ada wali muridnya yang bertanya, kenapa anak saya dikasih nilai begini, si B begini, ibu harus jawab dengan keyakinan yang Bapak Ibu lihat pada saat ibu mengajar, mendidik, membimbing, sekaligus menilai anak siswa-siswi Raudatul Atfal. Yang kedua adalah kemampuan kompetensi kepribadian. Nah, kepribadian ini juga harus, gurunya harus sabar, harus ramah, harus sayang, harus telaten, macam-macam lah. Ini adanya di kompetensi kepribadian. Apalagi kalau guru RA, saya yakin Pak Budi aja yang sudah doktor ini, kalau disuruh ngajar guru RA, Raudatul Atfal, saya yakin nggak mampu Pak Budi. Kira-kira mampu nggak Pak Budi? Oh, udah angkat tangan Pak Budi. Udah nyerah Pak Rojak kalau ngajar RA kan jadi. Karena memang beda antara mengajar di perguruan tinggi dengan mengajar di Raudatul Atfal. Pak Budi saya yakin ya, saya aja kalau disuruh ngajar angkat tangan nggak sanggup. Karena nggak sanggup harus senyum terus, harus ceria terus ya, Bu Wakil ya. Harus tepuk tangan mulu, pegel tangan kita tepuk tangan mulu gitu kan. Kata Pak Budi dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan gitu kan. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit ini, wah macam-macam. Ya memang gitu dunia era ya begitu. Karena memang anak usia dini ya harus dirangsang, sifatnya hanya rangsangan, hanya keberanian melatih, mensupport, gitu-gitu aja. Nggak ada tuntutan yang banyak-banyak untuk Raudatul Atfal. Jangan anak Raudatul Atfal suruh menghafal juz 30 umpamanya. Pasti besok bubar itu RA-nya ya. Karena memang belum waktunya anak RA menghafal yang berat-berat ya. Kalaupun ada hafalan tapi metodologinya dengan cara bernyanyi, bermain ya, teriak. Nah makanya kompetensi kepribadian ini ya guru-guru RA harus tampil menjadi sosok guru yang terus ceria, gembira. Nah itu luar biasa sulitnya bagi kami bapak-bapak ini terutama ya. Kalau ibu-ibu pasti bisa. Nah makanya ini juga harus dimiliki oleh guru-guru RA bagaimana tampil selalu ceria. Meskipun mungkin di rumahnya habis berantem sama suaminya gitu kan. Atau habis ya kesel atau habis apa, tapi kalau udah masuk ke ruang kelas RA dia harus senyum ceria, senyumnya juga ditahan-tahan kali gitu ya, senyum terpaksa atau apalah, yang penting ya itulah kompetensi kepribadiannya ya. Kemudian juga yang ketiga kompetensi sosialnya ya, jadi bagaimana membangun komunikasi ya, itu juga harus
dimiliki. Tentu komunikasi anak RA dengan anak di luar RA berbeda sekali. Ya, makanya ini juga harus dimiliki. Dan terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, makanya seminar ini kalau ditanya kompetensi digital masuknya di mana? Selalu saya jawab kompetensi digital itu masukkan saja ke dalam kompetensi profesional. Ya, karena memang di Undang-Undang Guru dan Dosen belum dimasukkan kompetensi digital, ya. Tapi masuknya kategorinya adalah kompetensi profesional. Ya, jadi boleh nanti Ibu Dwi, nanti kalau ke depan kalau ada lomba lagi, boleh dilatih lomba menggambar, tapi anak-anaknya menggambar digital. Saya kemarin ikut lomba MTQ PNS di Kendari, Wakil. Saya jadi Dewan Hakim, cuma bukan cabang kaligrafi. Tapi yang bikin saya kaget, di sana ada lomba kaligrafi digital. Jadi lomba kaligrafinya selama ini kan nulis di kanvas ya, betul nggak? Tapi di MTQ Konfri sudah dimulai menulis hiasan, menulis indah, cuma memakai laptop ya, melalui dunia digital. Wah, itu luar biasa uniknya. Nah, boleh karena anak-anak zaman sekarang hampir semuanya sudah sangat akrab dengan digital. Nah, makanya KKG-RA-nya, guru-guru RA-nya boleh, nggak apa-apa, lomba melukis atau apa saja, tetapi melalui digitalisasi. Itu boleh, silakan. Jadi jangan sampai nanti guru-gurunya harus menguasai digital, anak-anaknya juga harus dilatih, dirangsang untuk menguasai dunia digital. Bahkan anak-anak sekarang sudah sangat menguasai sekali. Tidak sedikit bahkan gurunya yang kalah dengan anak-anaknya, meskipun masih anak-anak kecil sekali. Jadi makanya harus dilatih guru-gurunya juga. Ibu Dwi nanti boleh guru-guru RA-nya lombanya selalu dikaitkan dengan digital. Ya, silakan itu lomba jenis apa, yang penting lebih diakrabkan lagi dengan dunia digital. Umpamanya lomba apa gitu ya, silakan nanti dirancang saja. Jadi makanya dunia digital ini sekali lagi dunia yang sangat menjanjikan kalau kitanya bisa mengisi, memanfaatkan dunia digital. Tapi kalau kitanya tidak bisa memanfaatkannya, tentu ini bakal menjadi hambatan, menjadi kesulitan bagi kita kalau kitanya tidak menguasai dunia digitalnya. Tapi kalau kitanya menguasai, ini sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan sekali. Nah, oleh karena itu dengan melalui seminar ini saya berharap kemampuan digital ini tambahan, tapi yang paling penting 4 kompetensi itu yang menjadi prasyarat bagi seorang guru, terutama bagi guru-guru Raudatul Atfal. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, jadi Bapak Ibu, setinggi apapun kemampuan digitalnya, kalau gurunya nggak sabaran, gurunya ngambek mulu, gitu kan? Atau gurunya kurang tampil dengan wajah yang ramah, itu saya yakin biarin sarana prasarananya bagus di RA, digitalisasinya sudah bagus, tentu tidak akan memberikan dampak apapun, ya, karena tidak didukung dengan kompetensi yang lainnya, ya. Itu saja sekedar pengantar, nanti kita bisa berdiskusi dalam forum ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.